Selamat pagi Waalaikumsalam. teman-teman. Ya, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini untuk sosialisasi CR5 ya. Jadi CR ini adalah satu seminar yang setiap tahun rutin kita adakan untuk luaran publikasi seminar penelitian mata kuliah seminar penelitian gitu. Jadi karena tahun ini kita ada skema yang pertama adalah mahasiswa yang mengambil SP jalur MDKM dan mahasiswa yang mengambil SP jalur reguler. Nah, nanti keluarannya sama, formatnya juga sama, yaitu kalian membuat naskah publikasi atau artikel publikasi ya, dengan format template CR itu. Nah, jadi uh, Budi Lahara kalian sudah terima ini ya, hmm, teknis pelaksanaan. Ada yang dapat kah? Teknis pelaksanaan tuh yang ini nih, yang ini. Bila izin share screen ya. Yang ini sudah dapat atau ada yang belum dapat? Yang ini ada jadwalnya, yang perempatan. Sudah ya? Oh, ada Udah, yang belum. Kok ada yang belum ya? Budila tuh sudah belum mendapat. menitipkan ke Budila tuh sudah menitipkan ke dosen pembimbing tuh. Kalau misalkan ada yang belum, nanti Budila update lagi ke email. Sebentar. Sebelum Budila lupa, sebentar. Budila mau share ini dulu ya. Hmm, Budila mau share ini sebentar. Nah, minta tolong kalian nanti isi pendaftaran CR5 2024. Minta tolong dibukakan apakah sudah ada, ketika kalian buka tuh kalian diminta untuk mengisi email nggak? Tolong dicek dulu. Kalau iya nanti Budila akan kirimkan ke email kalian masing-masing. Dan nanti pastikan email yang kalian isi itu adalah email yang connect ke smartphone kalian ya. Jadi nanti terkait dengan pengumpulan, terkait nanti teknis presentasi dan sebagainya nanti Budila akan kirim melalui email gitu. Jadi pastikan emailnya itu ada email yang bisa kalian buka sewaktu-waktu atau kalian bisa terima email itu dengan cepat itu. Udah ada Ubay, cek Ubay, tolong minta tolong. Cek untuk aplikasinya gitu, Gi. Cek untuk tadi saya share di chat. Nah, itu uh, sudah ada sudah ada kolom untuk pengumpulan email belum? Email sendiri, saya cek sebentar. Hmm, Udah ya. Sebelum di nama sini sebelum ada nama email di sini di checklist untuk email bahwa menggunakan terekam oleh email yang untuk mengisi Oke. tersebut. Jadi Ya ya benar ya, Mgi? ya. Jadi pastikan kalian isi pakai email yang sering kalian buka ya atau terkoneksi di handphone kalian. Itu. Oke, nanti jangan lupa isi paling lambat hari ini supaya paling lambat hari ini nanti malam jam 8 supaya Bella bisa segera kirim ini. Oke, nah sebetulnya di teknis pelaksanaan itu kalian sudah dapat timeline harus mengerjakan apa di minggu keberapa gitu. Nah, untuk kumpulan CR sendiri sebenarnya kita itu sudah harus mengumpulkan ke CR itu adalah tanggal 2 maksimal tanggal 2 kemarin ya, 2 Desember. 2 Desember untuk cek di sini. Di minggu kedua, minggu pertama Desember, sorry. Nah, tapi karena ternyata banyak kendala, Bu eh, dapat informasi dari beberapa dosen pembimbing karena kalian dapat kendala, sehingga pengumpulannya ditunda tanggal 7. Nah, tanggal 7 itu nanti kalian mengumpulkan,
ke CR, ke sistemnya CR. Sistem CR tuh ini. Nah, ini kalau kalian belum belum tahu, CR itu halamannya ini. Halamannya ini. Kemudian nanti kalian klik register. Terus nanti submit artikel. Nah, kalau kalian belum dapat template, kalian download template-nya di sini. Ini layarnya Budila kelihatan nggak ya? Budila buka CR. Lihat. Kelihatan ya. Nah, nanti kalian di template-nya di sini. Kalau kalian belum dapat template, kalau udah ya berarti kalian langsung submission. Nah, nanti submission kalian bikin akun dulu, daftar baru. Kalau udah, kalau kalian udah daftar ya berarti kalian masuk aja. Itu nanti nanti kita coba tutorial ya, tapi Budila jelasin dulu. Budila jelasin dulu. Nah, nanti kalian masuknya ke sistem CR ini. Sebelum Budila masuk ke ngasih tutorial, Budila mau kasih tahu terkait dengan penulisan kalian. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui dalam penulisan. Nah, nanti template-nya akan seperti ini. Udah kelihatan belum ya template-nya ya? Ya, terlihat, Bu. Udah, oke. Nah, ini nanti template-nya seperti ini. Kalian tinggal tuliskan judulnya apa. Kemudian penulis pertama adalah kalian. Kalian ada penulis pertama. Nanti alamat emailnya adalah alamat email UMS ya, yang student yang d sekian-sekian @ums.ac.id. Nah, email UMS itu yang khusus dituliskan di sini. Tapi kalau kalian mau daftar nanti, daftar di sistemnya SAR, kalian pakai email yang sering atau mudah diakses. Yang mudah diakses gitu, yang sering, yang terkoneksi lah di smartphone kalian. Supaya nanti kalau kalian dapat reminder, kalian bisa langsung baca gitu. Nah, kemudian untuk penulis kedua itu dituliskan nama pembimbing kalian. Nama pembimbing kalian, nanti alamat lembaganya ditulis Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gitu. Nah, terus nanti alamat emailnya sama, emailnya yang email UMS, @ums.ac.id. Itu. Kemudian, dalam menuliskan abstrak, abstrak itu adalah ringkasan dari hasil penelitian kalian. Jadi ada latar belakangnya. Kemudian kalian tujuannya itu dituliskan di sini, tujuan penelitiannya itu apa. Secara singkat aja, karena di sini kan cuman 200 kata. Nah, kemudian nanti metodenya kalian pakai apa, kemudian hasilnya itu apa. Jadi harus ada konten itu. Kenapa harus 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 lengkap supaya nanti kalau orang lain baca dia tuh tahu, oh artikel ini yang saya maksud enggak sih, yang saya cari enggak sih gitu. Jadi memudahkan orang lain nanti kalau orang lain itu membaca tulisan kalian itu jelas tulisan kalian itu yang mereka cari atau bukan gitu. Jadi konten itu harus ada ya di abstrak. Oke, kemudian setelah ke abstrak nanti isinya menyesuaikan penelitian kalian ya. Nanti silahkan bimbingan ke dosen masing-masing. Kemudian lanjut ke daftar pustaka. Ini yang sering sekali Budila temui bahwa daftar pustaka itu bukan daftar bacaan ya, bukan. Daftar pustaka itu yang kalian tulis di sini, S. Omer, kemudiannya apa, tahun berapa, halaman berapa, itu adalah artikel yang kalian citasi di di papernya kalian ini. Jadi harus muncul nih, misalnya Budiono 2015, nah itu di tulisan kalian di dalam sini, baik itu di hasil pembahasan maupun di tinjauan pustaka, itu harus ada nama itu. Nama itu harus ada, kemudian nanti dituliskan di daftar pustaka lengkapnya. Artikelnya tuh judulnya apa sih, dia tuh tahun berapa sih, halaman berapa sih gitu. Jadi kalau nggak ada di citasi kalian, nih, misalnya kayak gini nih, Philips ini, kayak gini, Philips itu nggak ada, nggak kalian tuliskan, berarti nggak masuk ke daftar pustaka. Gitu. Jadi sumbernya itu harus kalian pakai untuk tinjauan pustaka, pendahuluan, ataukah pembahasan kalian. Kalau nggak ada di situ, ya berarti jangan dimasukkan ke daftar pustaka. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak terkait penulisannya? Bu, Belum, Bu. izin Bisa. bertanya, Bu. Oke, siapa ya? Saya Yulia Astuti, Bu. Dengan Oke, NIM D330. panggilannya Eh, siapa? Yuli, Oke, Yuli. kalau tadi misal eh,
untuk daftar pustaka itu ada minimalnya nggak, Bu? Ada minimalnya 10 ya. 10 ya, 10. Bu. Baik, Mm-mm. Bu. Oke. Terus kalau bisa pakai 5 tahun terakhir. Kalau bisa pakai 5 tahun terakhir. Kalau memang nggak ada 10 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai yang 5 tahun terakhir. Sumbernya tahunnya ya. Jadi minimal 10 lebih dari itu boleh, kurang dari itu jangan. Oke, Ubay. Oh iya Bu, sebelumnya izin bertanya Bu, ini mungkin yang banyak banget ditanyain teman-teman terkait siar Mm-mm, gigi. mm-mm, Template sendiri kan di sini bisa dilihat melalui yang Budi laser. Saat ini kan berjumlah templatenya itu 5 lembar ya Ibu. Nah, untuk siar mm-mm. sendiri, banyak teman-teman yang tanya ke saya takut jawab Oke, benar atau ya. salah. Ya, itu Mm-mm. lebih dari 5 itu bagaimana gitu. Nah, Oh, menurut Bida boleh. pribadi, Mm-mm. Lanjut dulu, lanjut, lanjut. jikalau lebih dari 5 lembar atau hasil dari siarnya teman-teman itu lebih dari 5, apakah boleh atau ada maksimal dari kelebihan lembarnya itu, Bu? Mungkin itu. Terima kasih, Budila. Oke, ya jadi patokannya adalah 10 lembar. Di sini tuh sebenarnya udah ada 10 lembar atau 6.000 kata. 6.000 kata gitu. Jadi lebih dari 5 itu boleh. Biasanya tuh 10 halaman ya loh tabel sebanyak 10 halaman ini nggak ada atau 6.000 kata. 6.000 kata. Jadi boleh lebih dari 5 ya. Itu 6.000 kata atau 10 lembar maksimal. Ya kalau lebih dikit nggak apa-apa 11 oke masih oke lah. Itu kemudian em, terkait dengan tabel ya. Jadi kadang-kadang kan kita itu banyak visualisasi dalam bentuk tabel. Nah, nanti tabel itu kalian bisa menampilkan nggak harus di eh, 2 kolom gini. Jadi bisa kalian pakai satu tabel itu sebentar. Tabel itu bisa kalian gambar di sini 1 kolom. Tapi tulisannya, tulisan narasinya itu tetap harus miring deh. 2 kolom itu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau kalau visualisasi tabelnya, penyajian data untuk tabelnya itu bisa 1 kolom. Tapi kalau kalau tulisannya, deskripsinya itu tetap harus 2 kolom. Itu. Oke, terus ini ada yang tanya. Ya, oh nggak bayar 10 lembar, terus 11 nggak apa-apa, 6.000 kata. Oke. Itu sampai sini ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Bu, izin bertanya. Oke, siapa ini? Devesta, Bu. Oke, Devi, gimana? Untuk daftar pustakanya saya kurang dari 10.000. Gimana nggih? Oke, itu Soalnya tidak mm-mm, tidak semua jurnal saya masukkan ke ini ke apa? Saya tuangkan ke dalam CR, Bu. mm-mm. Jadi cuma sekitar ada 4 aja, Bu, yang saya tuangkan ke dalam CR. Pripun nggih? Oke, nanti kamu bisa nambah di daftar pustaka. Nah, nambah itu kamu nggak perlu nambah satu paragraf itu nggak, tapi cukup nambah mungkin 1 2 kata yang itu pendapat orang lain gitu. Misalnya, misalnya kamu menuliskan tentang ruang terbuka hijau gitu. Misalnya narasinya kayak gini, ruang terbuka hijau sangat berfungsi untuk menambah fungsi dari suatu kota. Menurut X tahun 2016 fungsi kota itu bisa meliputi apa aja gitu. Kemudian taman ruang terbuka hijau itu sendiri menurut Y itu merupakan area yang sangat potensial untuk membina suatu uh, aktivitas masyarakat gitu. Jadi tambahan-tambahan beberapa kalimat itu kamu bisa
menambahkan dari pendapat orang lain gitu. Jadi nggak hanya satu paragraf gitu loh. Tapi yang berhubungan ya. Gimana, paham nggak, Devi? Kemarin kan sempat saya tanyakan juga Bu sama Bu Nur Mm-mm. Rahma. Terus Mm-mm. katanya itu kalau apa ya, kalau yang apa yang saya baca, saya tuang apa yang saya baca, tapi nggak saya tuangkan itu bisa dimasukkan ke daftar pustaka. Itu pripun nggih, Bu? Nggak Apakah bisa. Jadi yang kamu baca itu harus kamu sitasi. Nah, sitasinya itu harus yang dimasukkan ke daftar pustaka itu yang kamu sitasi gitu. Dalam penulisan ilmiah itu seperti itu. Karena kita masuknya referensi ya, daftar pustaka ya, itu. Kalau nanti daftar bacaan, nah itu beda lagi. Kalau di pustaka adalah yang memang kita sitasi di dalam artikel kita gitu. Kalau di laporan penelitian oke apa, tapi kalau di artikel, nah sebaiknya seperti itu. Itu 10 aja kok nggak banyak. baik Bu Dila, terima kasih Oke, Bu Dila. oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Oke, kemudian teman-teman sambil menunggu pertanyaan yang lain, nah nanti ketika kalian nulis, itu pastikan udah sesuai dengan format ya. Kalian pakai ini Calibri 11 bold untuk judulnya. Kemudian di tulisan deskripsinya kalian pakai Calibri yang tanpa bold. Kemudian untuk gambarnya, fontnya juga disesuaikan, ukuran fontnya juga disesuaikan gitu. Kemudian yang di dalam tab, nah ini kan ukurannya lebih kecil, nanti disesuaikan. Ukurannya harus sama, jenis fontnya harus sama. Itu. Kemudian nanti sistematikanya seperti ini, ada judul, ada nama penulis ya tadi ya. Kemudian abstrak, kata kunci atau yang di bawah abstrak itu dia minimal 3, maksimal 5. 3 aja cukup di sini. Jadi 3 sampai 5. Kemudian metode nanti kalian jelaskan juga cara penelitian kalian tuh gimana gitu. Cara penelitian itu adalah langkah-langkah yang kalian lakukan untuk melakukan penelitian itu. Asumsikan bahwa ketika orang lain itu baca, orang lain itu ketika ingin melakukan penelitian kayak punya kalian itu jelas hanya dengan membaca atau tanpa tanya ke kalian. Itu. Cara taunya ini saya nulisnya udah benar apa belum sih gitu. Itu caranya gitu ketika baca, oh gimana sih caranya? Sekali baca udah tahu tanpa tanya penulisnya. Itu. Sampai sini jelas teman-teman. Terkait penulisan nanti disesuaikan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan chat di kolom chat atau tanya langsung nggak apa-apa. Mungkin ini gue mau izin bertanya. Mm-mm. Terkait untuk gambar yang diterakan Mm-mm. di chat itu apakah harus ternotis besar gitu nih Bu? Sebelumnya kan pernah itu ketika kami mendapatkan mata kuliah konservasi Mm-mm. arsitektur berapa Mm-mm. nih Bu? Itu eh, kita menyajikan gambarnya itu disarankan yang besar. Jadi menyajikan gambar itu dibesarkan saja karena itu bakal secara visual nih eh, menotis penelitian tersebut gitu loh. Apakah perlu seperti itu atau tidak? Itu, nih. Tergantung, oke, ya tergantung itu gambar apa ya. Kalau misalnya dengan kalian menaruh gambar kalian itu dua dua kolom di dua kolom, misalnya di sini full di kolom kiri gitu, itu udah cukup kelihatan ya taruh aja seperti itu. Tapi misalkan nanti nggak kelihatan, misalnya nggak kelihatan, kalian bisa pakai, bentar, kalian bisa pakai di, bentar.
Di tengah kayak tadi. Jadi di tengah gini, set. Nanti deskripsinya tetap 2 kolom. Deskripsinya. Itu kalau just in case misalnya kalian memang membutuhkan gambar yang besar agar gambar itu tidak jelas karena itu berkaitan dengan penjelasan kalian gitu. Itu jadi gambarnya bisa 1 kolom tapi penjelasannya tetap harus 2 kolom gitu. Semoga jelas ya gitu. Ubay. Jelas, Bu. Takutnya Oke. nanti yang kayak gambar besar-besar seperti ini tuh teman-teman bingung naruhnya gimana. Makasih, Brila. Gitu. Oke. Sama-sama. Itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang memang gambarnya memang harus besar karena itu berkaitan dengan apa yang kalian jelaskan itu harus kelihatan. Misalnya gambar master plan gitu, side plan yang luasnya memang cukup besar. Nah itu bisa seperti itu penyajian gambarnya. Oke, terus ada lagi terkait dengan penulisan. Kalau enggak, kita langsung ke sistem CR. Lanjut ke sistem CR aja ya. Oke, Zak, tolong ada yang belum daftar kah? Salsa, 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 Salsa di sini nggak? Hadir, Bu. Salsa pakai laptop nggak? Iya, Bu. Oke, daftar ya buat tutorial buat teman-teman ya. Bisa Boleh. share screen. Silakan share screen, Salsa. Atau kamu harus jadi close dulu. Kayaknya enggak Bu, nih. ini saya sedang berikan link apa config toolnya Hmm, Salsa. oke. Link register ya, Bu ya berarti. Iya. Ini dulu dong, apa? Share screen dulu biar semua lihat. Baik, Bu. Share screen dari halaman pertama yang kalau kita buka CR itu. Sudah terlihat belum ya, Bu? Masih hitam gitu. Saya nggak tahu kalau yang lain kelihatan nggak? Belum, belum. Apakah koneksi Belum. saya belum ya? Sudah terlihat belum, Bu? Belum, masih hitam. Belum. Atau mungkin share screen-nya lebih ke all window coba Nisa. Oke, bentar. Tapi yang di notice yang untuk webnya aja, web explore-nya atau nah, udah. Udah Bukan keluar ya? share itu, ya. Bukan Yang CR share itu. itu. Bentar, tak kirimin ke ini. Ya, kamu yang aku kirim WA udah, Kak. Udah.
di chat juga bisa. Kalau ada yang mau buka, Budila udah kirim di kolom chat. Oh, Budila, mohon maaf. Mm-mm, Ya Bu, sambil menunggu Mbak Nisa buat sharing ya Bu, mm-mm, saya ya, ingin bertanya Bu, lebih mm-mm, memastikan aja sih Bu, ya, mengenai Bu Dila yang bilang soal satu picture tadi bisa buat dua kolom, maksudnya dia bisa diinput buat dua kolom gitu Bu. Nah, itu apakah mm, malah tidak membuat susunan daripada penyajian jurnal itu menjadi kurang rapi ya Bu? Maaf kan saya masih awam gitu Bu. Ini izin ya, ya, bertanya ya. aja gitu. Sedangkan eh, jurnal itu kan dibuat agar si pembaca lebih mudah memahami si bacaannya itu Mm, gitu Bu. Nah, itu mm-mm, apakah eh, tidak malah membuat jurnal itu susunannya kurang rapi gitu? Ini saya make sure aja sih Bu biar lebih yakin gitu. mm-mm. Terima kasih Bu. Bila. Oke, ya. Kalau secara susunan rapi atau enggak sebenarnya tergantung kata ya. Dan eh, kita itu memberikan kelonggaran seperti itu karena memang kadang-kadang ada gambar-gambar yang memang harus besar karena itu berkaitan dengan penjelasan atau deskripsi yang memang harus kita cross-check di gambar gitu. Nah, gambar itu sendiri juga nantinya semua itu akan jadi satu besar gitu kan. Jadi itu hanya gambar pendukung yang mungkin hanya satu atau dua saja gitu. Yang lainnya ya tetap dengan format yang dua kolom seperti itu. Dan yang diberi kelonggaran untuk satu kolom itu hanya tabel dan gambar aja. Dan itu juga nggak semua ya, yang memang membutuhkan visualisasi atau tampilan yang seperti itu aja. Kalau enggak ya, kalau nggak memerlukan ya, ya jangan gitu. Sebaiknya dua kolom. Tapi memang nanti kalau misalnya kita Bu, membuat jadi satu kolom itu kadang-kadang secara penulisan kita jadi bingung gitu loh, bingung dalam dalam sistematika atau pengaturan di Word-nya gitu. Karena itu settingannya kan sebenarnya dua kolom gitu. Tapi kadang-kadang ketika gambarnya memang seharusnya besar tapi kemudian ditaruh hanya kecil gitu, pembaca itu juga kadang kurang kurang paham gitu jadinya, atau reviewer juga kan kurang paham gitu. Jadi nanti kan siklusnya adalah kalian nanti kan mengumpulkan di sistem CR, kemudian nanti akan direview. Reviewernya nanti adalah pembimbing kalian, yang pertama, yang kedua adalah reviewer dari dosen lain. Nah, kemudian nanti kalian akan diberikan masukan, kemudian nanti kalian memberikan feedback ataupun revisi dari masukan itu. Kemudian nanti kalian di submit lagi atau upload lagi di sistem CR. Terus sebelum nanti kalian presentasi. Gitu. Semoga oke, oke. jelas ya. Oke. Ya, saya cuma make sure aja sih Bu. Mm, mm, Soalnya mm, kayak ini benar nggak sih gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kalau emang sifatnya ya kalau misal baru kepepet banget, baru bisa Mm, dipakai buat satu dua kolom langsung gitu, ya itu Iya. menurut saya make sense gitu. Makasih Bu Dila. Oke. Sudah terlihat belum ya, Bu? Sharing Sudah, saya. sudah sebentar saya izin jawab kolom chat ya. Bu, kalau kita pakai regulasi perintis sebagai acuan masuk, masuk, masuk daftar pustaka. Jadi misalkan kalian pakai acuan peraturan PP nomor 23 tahun 2005 tentang kesehatan masyarakat. Nah, itu masuk. Nanti kalian masukkan daftar pustaka. Kalau misalkan ada link dari, linknya link yang resmi ya, dari peraturan tersebut dimasukkan ke daftar pustaka itu. Itu Ana. Jadi peraturan pemerintah itu masuk daftar pustaka, kan itu kalian citasi kan. Nah, tapi nanti di penjelasannya, di daftar pustaka maupun penjelasan kalian di artikel, itu disebutkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011 tentang ini. Menjelaskan bahwa itu. Oke, Salsa, kita lanjut. Baik, Bu. Kita ke register. Oke, terus ke submit. Klik submit artikel. Oke, kemudian tadi ya kalau belum punya template berarti kliknya template. Tapi kalau udah
kita mau daftar itu klik klik submission. Oke, kemudian karena salsa belum, berarti buat akun untuk mengirimkan kontribusi ya. Oke, terus institusinya Universitas Muhammadiyah Surakarta. Salah tulisnya. Nah, oke, panggilan ibu, gelar akademis belum ada. Oke, berarti langsung ke nama depan dan nah, yang wajib harus terisi adalah yang ada bintangnya ya. Nanti dicek yang sebelah kiri kalau ada bintangnya itu wajib diisi. Oke, kalau nanti kalian namanya tiga kata, jadi nama depan dan tengah itu ditulis jadi satu, nama belakangnya satu aja. Kalau kalian namanya tuh empat, ya berarti nama depan dan tengah itu ditulis tiga kata nama kalian, yang nama belakangnya nama paling belakang kalian. Oke, terus alamat silakan ditulis. Oke, itu nggak perlu karena itu di Amerika, jadi nggak usah sih. Itu Indonesia, nomor telepon itu udah Indonesia, oke. Email silakan diisi email yang sering atau mudah untuk diakses. Kemudian nama user harus ada dua kata, dua kata ya. Dua kata boleh pakai besar kecilnya nanti berpengaruh ke kalian waktu login. Oke, kata sandi, oke ya kalau udah kirim data user, klik ya itu kesalahan pendaftaran. Anda tidak di sandinya, jadi harus minimal 5, terus harus ada huruf sama angkanya. Oke, udah. Nah, kalau udah nanti tampilan kalian akan seperti ini. Kemudian klik kirim kontribusi. Nah, nanti ini Bu Dila jelasin dulu. Jadi, nanti kalian ketika menulis ini, penulis penulis itu kalian tulis nama kalian dan nama penulis dua. Jadi, dosen kalian ya. Itu. Jadi, penulisnya adalah harus ditulis dua-duanya, harus ditulis dua-duanya. Nah, contohnya kan ada contohnya ya di bawah. Jadi nanti sesuaikan dengan contohnya, tapi nama nulisnya harus ditulis dua-duanya. Nah, terus nanti emailnya juga harus ditulis email dua-duanya. Kemudian bawah coba nih, Sang, ke judul kontribusi. Nah, judulnya silakan ditulis judul kontribusi atau judul uh, paper kalian. Jadi diawali dengan huruf besar ya. Gitu. Kemudian abstrak yang kalian tulis tadi ya di artikel kalian. Kemudian nanti bidangnya silakan dicentang, itu masuk bidang apa. Kemudian kata kunci yang tadi, yang 3 sampai 5 tadi, pisahkan dengan tanda koma. Jadi ketika kalian isi, kalian wajib untuk baca di bawah ini keterangan yang di bawah, keterangan yang di bawahnya. Kemudian kalau ada pesan, silakan ditulis. Kalau nggak ada, langsung klik proses aja. Nah, nanti di proses itu kalian submit, submit papernya. Nah, nanti penamaannya pakai nama kalian aja, nama sama NIM. Nama underscore NIM dokumen gitu. Bentar ya.
Nisa coba diisi dulu Nisa, supaya bisa klik. Tapi nanti nggak usah submit biar biar apa namanya biar tahu prosesnya gimana. Oh iya ya benar. Oh ya satu lagi teman-teman, penulisan nama dosen itu tanpa gelar ya, tanpa gelar. Jadi nama nama real aja, tanpa gelar. Jadi gelar nggak usah dimasukin dimanapun, mau di sistemnya CR ataupun di paper itu jangan pakai gelar. Jadi nama nama aja, nama aja. Oke, ini Budila mau membacakan pertanyaannya sekaligus menunggu Nisa ngisi. Nanti kalau udah bilang Nisa ya. Jadi kita isi dulu supaya tahu prosesnya gimana. Baik, Ini Bu. dari Wahyu Wicaksono. Kalau terlalu ke email student nggak apa-apa sih. Tapi nanti sering-sering dicek ya. Atau tanya temannya kalau misalkan ada update info. Alfa, kalau sudah terlanjur mengisi gelar akademik pada saat pendaftaran, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi nanti ketika, kan nanti papernya direview. Oh, sebentar. Alfa, bisa jawab nggak? Kalau di papernya udah dituliskan belum? Atau udah submit belum? Belum disubmit, Bu. Oh, belum disubmit ya, tuh nggak apa-apa. Kalau di sistem nggak apa-apa. Nah, nanti di papernya nggak usah dikasih ini ya, nggak usah dikasih gelar ya. Kalau yang di sistem CR, maksudnya yang di sistem CR ya, udah isi terlanjur pakai gelar ya. Mengisinya mahasiswa gitu, Bu. Kan ada kolom mahasiswa. Oh, kalau mahasiswa. Hmm, tapi kamu ngisinya sebagai penulis kan? Iya, sebagai penulis. Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang dimaksud tadi tanpa gelar itu adalah nama bapak dosen yang di penulis ini loh penulis. Nah, Nisa nanti apa namanya penulisnya itu nanti dengan pembimbingnya ya. Baik, Bu Ila. Oke, ditulis aja pembimbing gitu, koma pembimbing Saya langsung gitu. tulis Nah, namanya Bu Ila, nggak apa-apa ya, Bu? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi tanpa gelar ya. Nanti contohnya kayak gitu tanpa gelar. Nanti kalau di artikel di papernya juga tanpa gelar. Diingat ya. Ini kita mengerjakan sempro berdua, itu gimana ya pengumpulannya perwakilan aja atau semua? Oke. Wahyu Alvaris ya. Jadi papernya itu kalian tim ya, 2 orang. Halo. Oh iya. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Jadi penulis satu itu misalkan Alvaris, penulis dua nanti temennya, penulis tiga nanti dosen pembimbing. Nah, nanti yang submit itu salah satu aja. Tapi nanti berarti penulisnya ada tiga. Jadi di informasi penulis itu, jadi nanti nggak cuma dua, tapi namanya 3 orang. Gitu, jelas ya. Jadi nanti penulisnya 3 orang. Oke, jadi salah satu aja, jangan semuanya. Nanti soalnya kan akan diplot ke reviewer ya. Nanti kalau takutnya dua-duanya itu upload, nah nanti kita ngeplotnya ke reviewer yang berbeda. Nanti padahal itu papernya sama. Jadi salah satu aja. Oke, Salsa nggak usah lengkap-lengkap ini buat contoh aja di isi titik-titik-titik ABC gitu aja dulu. Oh ya, baik, Bu. Mm-mm. Abstraknya diisi kalimat pendek atau di copy aja dari judul kontribusinya di copy lagi biar cepat. Yang itu di aja solo, koma, thread, koma, center, koma gitu biar cepat. Itu nggak usah proses aja langsung proses. Nah, itu kan nanti isinya kayak gini, kemudian nanti nah unggah berkasnya itu di pilih berkas di bawah ini. Bukan, ya kamu harus belum. Jadi
Yang tadi loh, ke bawah dulu, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, pilih berkas. Nah, atas. Nah, choose file. Nanti kalau mau upload itu di choose file. Di choose file, kemudian nanti pilih unggahan. Ini langsung saya upload. Coba saya upload nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Nanti saya batalkan. Biar bisa isi lagi yang baru. Nah, gitu. Jadi nanti kalau kalian udah upload, nanti kalian akan dapat nomor papernya 155 ini. Kemudian judulnya, nanti pastikan judulnya udah benar. Kalau misalkan nanti kalian judulnya salah, bilang konfirmasi kalau judulnya itu ada yang kurang atau gimana gitu. Nah, gitu. Nah, nanti ketika kalian masuk ke akun kalian lagi, kalau kalian tuh udah kirim kontribusi, nanti ada kalau sudah ada hasil review, nanti akan tampil di sini hasil reviewnya tuh apa, perbaikannya tuh harus gimana. Nah, setelah itu nanti kalian revisi. Habis revisi nanti kalian upload lagi sama prosesnya upload lagi tuh seperti itu. Seperti yang tadi, kirim kontribusi. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini, teman-teman? Nggak ada, udah jelas ya. Jadi silahkan bimbingan ke pembimbing masing-masing. Tanggal 7 malam maksimal diupload. Maksimal jam 23.55. Supaya nanti tanggal 8-nya panitia bisa sync ke reviewer masing-masing. Gitu. Jangan lupa em, tadi ya pendaftarannya diisi, pendaftaran CR-nya. Mana ya tadi ya? Kalau ada yang belum, kalau ada yang datangnya tadi telat. Oke. Pendaftaran CR5 2024 di Google Form di bawah ya. Pendaftarannya di situ. Mas Ubay bisa tolong absensinya ya di-share. Oke, Bu. Untuk absensi. Nah, Saya Oke, izin share ya, Bu. oke. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Selesai. Izin bertanya, Bu Dila. Gimana? Terkait Turnitinnya, Bu. Seingat saya dulu waktu sosialisasi itu pernah apa namanya, ditawari Turnitin dari Bu Dila sendiri. Nah, itu sistemnya bagaimana, Bu? Oke, kalau Turnitin dari Budaya ternyata sekarang udah nggak bisa karena ada minimal mahasiswa yang apa namanya yang masuk ke kelas Turnitin dosen gitu. Jadi kalian silakan Turnitin ke perpustakaan yang pertama, yang kedua tanya dulu atau sebelum ke perpustakaan tanya dulu ke dosen masing-masing punya kelas di Turnitin atau enggak. Kalau misalkan enggak, kalian silakan Turnitin ke perpustakaan UMS. Harus di situ ya, harus diturnitin ke perpustakaan UMS ya, jangan turnitin ke tempat yang lain. Kenapa? Takutnya kalau kalian itu turnitin di tempat yang lain, di web yang lain, itu paper kalian tuh disimpan. Nah, setelah disimpan, nanti jadi repository. Jadi ketika kalian misalnya turnitin nih, ternyata turnitinnya 51%. Oh ya udah saya betulin gitu. Dari revisi, harapannya kan turnitinnya berkurang. Nah, ketika kalian turnitin lagi malah naik. Kenapa naik? Karena paper kalian tersimpan di situ, di sistemnya mereka. Jadi ketika kalian turnitin lagi, yang terrecord itu kalian memplagiasi tulisan kalian sendiri yang tersimpan di sistem itu. Jadi nanti silakan kalian turnitin di perpus UNS atau di sistem Bapak Ibu yang misalnya pembimbingnya punya gitu. Kalau misalnya kalian butuh tambahan waktu bilang ke Gili, Bu, saya minta tambahan waktu turnitin karena belum dibalas atau dari perpustakaan masih belum dapat hasilnya, itu nggak apa-apa. Yang penting bilang, dan yang penting ke UMS ya, jangan di luar itu.
Ini berlaku sama ya, nanti kalau kalian SKPA, TA, kayak gitu juga ya. Jangan turnitin di tempat yang lain. Karena pengalaman itu sering di beberapa tahun terakhir ini seperti itu. Jadi sudah dibilang berkali-kali bahwa jangan turnitin di luar gitu. Siap, Bu. Itu ya Terima kasih, Bu. teman-teman. Oke. Ini Bu Dila share lagi timelinenya ya. Udah jelasin sedikit lagi terkait dengan timelinenya. Nah, jadi tanggal 7 maksimal pengumpulan, kemudian nanti review, nanti kalian di Januari minggu kedua. Hasil reviewnya nanti kalian udah dapat ya. Setelah itu nanti kalian silakan revisi. Setelah revisi nanti kalian mengumpulkan kembali atau mensubmit ulang. Tapi sebelum dikumpulkan ini ya idealnya kalian turnitin dulu ya. Tapi nanti kalau misalnya sudah di revisi kalian bisa turnitin ulang kalau misalnya perbaikannya mayor gitu. Atau misalnya kalau kalian itu nggak dapat untuk turnitin di perpus, turnitinnya setelah di review juga nggak apa-apa. Tapi bilang ke Budila. Itu nanti untuk pengumpulan hasil turnitingnya Budila kirimkan melalui email. Harus diupload di mana? Gitu. Terus setelah nanti kalian revisi ya, setelah kalian revisi dari hasil reviewnya kalian revisi, kemudian nanti kalian submit kan. Setelah itu kalian membuat presentasi di PT ya terkait dengan artikel kalian untuk nanti dipresentasikan di tanggal 30 secara online untuk seminar CR. Karena teknis seminarnya seperti apa nanti kita ada gladi bersih. Ada gladi bersih biasanya 2 hari sebelum seminar. Gitu. Nanti dekat-dekat harinya Budila akan kirimkan email gitu kapan. Jadi semua update terkait dengan seminar penelitian maupun SKPA maupun nanti TA, Budila itu mengirimkannya via email. Jadi pastikan bahwa kalian sering membuka email. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tadi yang apa namanya? Tadi yang mungkin dua mahasiswa atau kalian mengerjakannya dalam satu tim, nanti presentasinya bisa gantian gitu. Mohon izin bertanya, Budila. Ya, Ini sekali itu juga bertanya terkait dari enggak bertanya sih lebih ke menginformasikan kepada teman-teman mm, gitu. mm, mm, Dari Turnitin itu Bu, Turnitin fasilitas kampus. Nah, kebetulan aku mm, tuh pernah menggunakan Turnitin dari eh, kampus Univ ya berarti. ya, Library, UMS Library. Nah, itu kita eh, mendaftar dulu melalui email di 300 itu, terus nanti perharinya mendapatkan 3 kali kesempatan gitu. Kalau nggak salah, dulu saya ya, mencoba. mm, Ya, ya betul. Nah, nanti gitu. Jadi melalui online saja bisa, tapi seharinya 3 kali mawon gitu kayak sepertinya gitu. Itu untuk gitu bisa. informasi kepada teman-teman aja gitu sih. Teman-teman kalau bingung untuk Turnitin nanti bisa chat aku aja atau nanti aku kasih dulu sempat ada edarannya gitu nanti tak kirim ke teman-teman gitu. Terima kasih Bu Dilang waktunya gitu. Oke, sama-sama. Terima kasih Bu informasinya. Ya, jadi ada beberapa cara untuk turnitin di perpus ya. Nanti bisa tanya ke Ubay seperti apa teknisnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu pembimbing itu punya kelas sendiri turnitin, kalian bisa minta. Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, Arif. Izin bertanya, Bu. Mm-mm. Untuk kalau misal di timeline ini kan untuk pengumpulan tanggal 7 itu berarti ya, yang nomor 17 ini, Bu ya, pengumpulan final. Nomor 17. Bukan, pengumpulan final ini adalah pengumpulan ketika kalian sudah bikin revisi. Ini pengumpulan. Berarti yang tanggal 7 itu nanti Di di tanggal 14, di 14 nomor ini. 14. Iya, nomor 14. Oh, iya. Nah, baik. Di Nah, nomor terus 14. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalian mengumpulkan dulu, kemudian nanti direview oleh reviewer.
oleh dua luar, kemudian nanti kalian baca hasil reviewnya apa, kalian perbaiki, kalian submit lagi. Nah, submit laginya itu namanya pengumpulan final gitu. Setelah itu nanti bikin presentasi PPT, terus nanti kita presentasikan di tanggal 30 gitu. Nanti teknisnya seperti apa? Dekat-dekat harinya kita Budila akan kirimkan email. Oke, pastikan ini ya. Jadi nanti seminar ini tuh yang hadir tidak hanya internal kita, tapi nanti juga dihadiri beberapa peserta yang lain dari universitas yang lain yang sudah terdaftar itu ada dari UIN Jakarta, kemudian dari Makassar, saya lupa universitasnya apa, Makassar, kemudian dari Amikom Jogja, kemudian dari Teknologi Yogyakarta, sama satu lagi dari mana ya Pak? Itu. Nanti Budila konfirmasi ulang. Tapi yang terkonfirmasi sekarang tuh. Itu teman-teman, jadi persiapkan diri kalian dengan baik, segera untuk bimbingan, lengkapi apa yang kurang dari papernya, kemudian nanti segera di-upload maksimal tanggal 7. Gitu. Masih ada pertanyaan atau feedback teman-teman? Kalau misalnya kalian itu punya kesulitan bimbingan atau kalian mungkin sudah chat Bapak Ibu dosen tapi mungkin kurang mendapatkan respon, bisa hubungi Budila. Budila follow up, bantu follow up. Ya, gitu, oke? Ada lagi? Oke, udah cukup jelas ya, teman. Silahkan absensinya diisi, kemudian pendaftaran CR-nya diisi, maksimal nanti malam ya, jam 8 untuk pendaftaran CR-nya, supaya Budila dapat data untuk cross-check di sistem, nanti siapa aja yang belum daftar. Oh ya, kemudian kalian daftar dulu ya di sistem CR ya. Daftar dulu, paling nggak nama kalian udah masuk. Jadi nanti Budila bisa cross-check sama form pendaftaran yang di Google sama yang udah masuk ke sistem CR. Kan kalau kirim kontribusinya masih tanggal 7. Nah, tapi kalian bisa daftar dulu. Kayak saat tadi. Jadi masuk dulu daftar. Nanti kirim kontribusinya tanggal 7 nggak apa-apa. Yang penting namanya udah masuk. Supaya Budila bisa menghitung sudah sesuai atau belum dengan yang ikut SC semester ini. Kemudian Budila bisa mengklasifikasikan juga yang dari eksternal itu berapa orang, di internal itu berapa orang. Gitu. Ini kan terkait nanti penggunaan Zoom ya, karena kita Zoom-nya cuma 300, nah nanti kalau misalkan lebih dari itu kan harus pinjam. Gitu. Oke teman-teman, itu aja ya. Segera dilengkapi ya. Yang pertama pendaftaran CR di Google Form, yang kedua absensi, yang ketiga isi pendaftaran di CR 2024 di sistem web. Oke? Oke gitu. Kalau gitu udah nggak ada lagi feedback. Budila akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Terima kasih sudah join Zoom bersama Budila. Kita ketemu segera mungkin ya setelah hasil reviewnya didapat. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budila. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Dilan.